Dan tadi ada yang komen, gue kayak ngeliat Chester Bennington sama Seiko. Gue kayak ngeliat Chester Bennington sama Seiko. Chester Bennington Seiko. Emang gue pakai ini. Dia kan pakai baju gede-gede. Apa namanya? Pakai apa namanya? Oh, bling-bling apalah itu ya, kalung gitu. Enggak, dia lihat perut lu mirip Saikoji. Oke, itu dia dari Liverpool ya, semoga akan kepleset biar nggak terlalu jauh lah jaraknya ya. Biar seru tahu. Betul, biar seru maksudnya. Nah, kalau kita pindah ke tim yang match yang ya kalau kemarin kita bahas sebenarnya agak sulit ngelihat Arsenal bisa menang di dalam situasi yang lagi berapa pertandingan nggak pernah menang. Justru ini jadi turning point-nya melawan Chelsea yang ngelihat Chelsea benar-benar hancur-hancuran dan kejutannya juga banyak pemain seniornya dicadangin kan, Aubameyang. Terus Willian juga sakit. Enggak, Aubameyang belum full recover. Ya, PP dicadangin. Ya, Aubameyang ada dong. Di bench ada di Enggak, list. PP main, PP. PP ada. Masih Aubameyang ada di list bench. Kalau si Willian emang nggak ada. Ya. Artinya pemain-pemain muda yang kita lihat kok kayaknya ini cuma tim lapis kedua. Justru bisa main lebih bagus dan juga tanpa tekanan ada di Chelsea, coach. Gini, lu sebagai pelatih, lu udah frustrasi. Tingkat stresnya Arteta ini tinggi. Kenapa? Pembelian pemain yang dia incer akan perform, ternyata nggak perform. Ya. Terutama Willian, ya kan? Jadi apa yang lu lakukan? Ya udah, kalau yang mahal-mahal, yang senior nggak perform, Kita coba anak muda. dia harus merubah sesuatu kan? Ya. Biar at least di depan manajemen bisa lihat, oh gue udah coba nih. Ngerti nggak? Dan itu dia lakukan. Dan kalau lu bilang apakah Arsenal main bagus? Nggak juga. Oke loh. Cuman lebih bagus daripada sebelumnya dan lebih bagus daripada Chelsea. Chelsea bener nggak ngalir. Dari sisi itu, gue bilang Arsenal layak menang. Oke? Murni dari permainan, bukan dari golnya beruntung. Oke. Kalau lu lihat musim ini, Arsenal nyaris nggak ada keberuntungan loh. Kartu merah lah, gol inilah, kena penalti. Ya, bener nggak? Tapi kartu merahnya emang layak lah. Nggak semua layak. Intinya adalah baru match ini Arsenal dapat sedikit keberuntungan. Dan kalau lu lihat Martinelli, gue tetap dengan pendapat gue, ini pemain biasa aja. Cuman etos kerjanya. Sekarang kalau lu lihat Smith Rowe sama Martinelli nguber bola kiri kanan, lu sebagai pemain tengah masa lu diem aja? Ngerti nggak? Pasti lu ikut dong. Nah, ini yang membuat Arsenal mengobrak-abrik Chelsea. Bukan dari sisi permainan indah, karena nggak indah-indah amat permainan. Efektif gitu. Ditambah Chelsea yang hancurnya hancur-hancuran. Kita jangan lihat match ini aja ya. Kita lihat match sebelumnya. Crossing doang loh Chelsea. Iya. Crossing doang. Dan kemarin nggak berubah juga. Crossing doang. Udah kayak timnya Van Hal zaman dulu crossing doang. Ya. Sir Alex juga crossing doang. Katanya crossing masuk Alex. Sir Alex Van Hal kagak ada yang masuk. Yang gue kritik Barcelona Lampard beberapa match, bukan sekarang, berapa match sebelumnya dengan salah menerapkan strategi dan salah memilih pilihan pemain itu every match itu terbukti, Ji. Kalau lu nggak punya Ziyech, harusnya nggak masalah dong. Emang lu tahun lalu punya Ziyech? Enggak kan? Tapi at least lu bisa manfaatkan Werner. Werner itu bukan winger, tapi lebih striker yang aktifnya di area kiri. Ngerti nggak? Havertz itu harus didukung dengan 2 DM. Lu masukin Kovacic dan lain-lain. Kovacic itu menghambat sirkulasi bola cepat karena selalu dribbling. Delay bolanya lama. Ya, belum Reece James yang selevel Neco Williams. Otot doang, ngerti nggak? Jadi Mason Mount mau biarin nggak bisa juga. Pulisic hebatnya musim lalu dari sayap kiri masuk ke kotak penalti, action, finishing atau end passing. Ini dribbling dari tengah. Dribbling. Iya, dribbling. Nggak ada kontribusi gitu loh. Oke, menurut lo kenapa Werner nggak dipasang di nomor 9 atau di ujung tombak? Malah dia maksain. Karena dia pacaran sama Tammy Abraham, makanya Tammy Abraham harus di depan. Tapi kan kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya, hampir pertandingan kemarin, Werner sebenarnya banyak peluang-peluang yang masuk ke kotak penalti. Dia malah harusnya dia nge-shoot, malah dia ngoper. Harusnya dia ngambil keputusan, malah dia dribbling. Iya, banyak yang ini ya, pengambilan keputusannya banyak yang salah gitu dia. Pengambilan keputusannya salah, terus intinya banyak yang menilai dia nggak sesuai ekspektasi lah. Terutama Gua bilang jadi fans Chelsea kemarin ya sampai DM-in gua, karena sampai mention gua, lo lihat Lampard aja ngomong sendiri pemain lo begitu.
Jadi fans Chelsea kemarin yang sampai DM-DM-in gua, iya karena sampai mention gua, lo lihat Lampard aja ngomong sendiri pemain lo begitu. Karena urusannya kan di gol, di Iya, masalah iya. gol kan, karena dia tidak mencetak gol. Gitu. Betul. Cuman kan kontribut tetap kontribut. Tetap ada. Gue nggak bilang Maksudnya, Werner jelek, dia cuman memberi ekspektasinya dia kan jadi goal getter yang Ya, konsisten. cuman kalau Mas. ketika dia mainnya bukan di tengah, kan berarti kan bukan salah dia juga gitu loh. Ya. Walaupun dia salahnya banyak peluang yang nggak menjadi gol, mungkin yang itu nggak optimal dari dia. Lu kalau lihat dia main di Red Bull, kekuatan dia itu kan pada saat mendapatkan space. Iya. Ya kan, kayak Vardy banyak modelannya, dribbling, ya. kayak Vardy, Kayak Vardy. kayak Griezmann di ATM, ya kan. Di sini kan dia nggak dapat, nggak ada masalah Ji. Ini pemain tuh tetap bagus, Iya, ngerti nggak? nggak pernah bilang Werner Cuman jelek. lu harus bisa manfaatkan. Kalau gue jadi Lampard, gue pasang Werner di striker, kiri Pulisic, kanan Odoi. Nah, iya, Nggak ada tempat buat si Tammy Abraham, whatever lah itu Mason Mount juga. apa? Mason Mount juga. Mason Mount gue cadangin di belakang Havertz, ngerti nggak? Kasih dia free roll, beri dia kepercayaan, didukung dengan 2 DM, Kante sama Jorginho. Jorginho berkali-kali dicadangin. Iya. Iya, gue rasa pemilihannya udah sering dirotasi, Kan udah tapi nyoba-nyoba terus gaya ya. mainnya nggak diubah, Ji. Nggak dirubah, betul. Yang jadi masalah Lampard adalah gaya permainannya nggak diubah gitu. Tetap aja Crossing. dengan 2 wingback belakang yang Maju-maju diharapkan, terus, ya. diharapkan crossing. Pemain disuruh maju ke depan, habis itu ngasih umpan. Maksudnya perubahan-perubahan itu ketika kalau tipenya Odoi yang bisa nusuk ke dalam kan bisa juga dimanfaatin kan pemain-pemain seperti itu. Itu kalau nggak salah dari di IPL 4 match nggak menang ya atau 3 Siapa? Lampard. Udah 4 Terakhir match sama West Ham lebih. menang 3-0. Oh ya, menang dulu tapi sebelumnya 4 Jadi 3 pertandingan nggak menang, 3 match, terus menang lawan si West Ham, terus kalah. habis ini kalah lagi. Jadi 5 match 3 seri. 3 sore. Pokoknya dari 4 Oh, match 3 3 seri, oke. dari 4 match 3 kalah. 4 match 3 kalah, 3 1 kalah, menang. 1 menang, 1 seri. Nah, dari situ kan permainan nggak berubah. Iya. Juga banyak crossing, nggak ada kreativitas, nothing. Sekarang lu punya pemain kayak Mason Mount, itu harus dijadikan apa? Posisi dia di mana? Kan sebagai playmaker. Iya, iya. Emang dia kreatif? Nggak ada kreativitasnya. Tapi lu bisa manfaatkan. Iya, karena dia lumayan. Mason Mount ini box to box, suruh lari kayak Kante, lumayan kiri buka kanan bla ruang. bla bla, ngerti nggak? Tapi lu harus taruh pemain kreatif. Iya, berani nembak juga dia. Ya, pemain kreatif lu tetap Havertz. Tapi Havertz kan udah beberapa kali coba juga nggak bisa nemu apa yang dimau kan. Kalau kemarin positioning dia juga. Posisinya, Ji. Maksudnya dalam skema yang harusnya dia menjadi pemain nomor 10 di belakang. Tapi yang gue bilang, defensive actions dia tuh tinggi banget gitu. 4 kali lipat dibanding ketika dia main di Leverkusen. Jadi instruksi dari Lampard yang maksa dia untuk Iya. defense juga. Dia nggak keluar dari yang harusnya dia mainin. Betul. Itu yang That's why gue bilang. pemainnya udah bener gitu. Cuman instruksinya di posisi. Berarti mana, Lampard itu ya yang tadi. That's why gue bilang kalau mainin Havertz harus ada 2 DM. Oke. Nggak perlu box to box lagi. Lu punya 4 penyerang, Pulisic kiri, Werner tengah, Odoi kanan, Havertz udah cukup. Kante, Di cover Jorginho. dengan 2 DM. Ngerti nggak? Tapi selama ini belum pernah dilakukan seperti itu ya? Maksud gue belum pernah dilakukan sama Lampard untuk formasi seperti itu. Iya, 2 DM dengan 1 Havertz. Nggak di- Kak. Satunya Mount kan, Kovacic, Kante, Mount. Havertznya di depan lagi. Mount kan juga bikin bingung juga Iya, posisinya kan. betul. Ketika depan lo ada pemain nomor 10, Mountnya kan juga ke situ juga arah. Itu kalau seandainya gosipnya kan Lampard dipecat, Tuchel masuk. Ya. Kalau Tuchel masuk, selesai itu paspor Inggris itu habis semua itu. Dihabisin semua itu paspor Tapi Inggris. kan mau ada Brexit ya, repot loh kalau nggak ada pemain Inggris nanti-nantinya. Agak repot itu. Emang Tuchel peduli? Ya Chelsea-nya pusing. Enggak, dicadangin aja kan boleh. Oke, berarti kalau menurut kalian sekarang yang mana lebih ada di ujung tanduk? Lampard atau si Arteta? Arteta kemarin menang, Iya. cuman bukan lantas oke udah selesai. Sama sekali belum. Masalah ini udah selesai enggak. Tapi kan kelihatannya manajemennya Cuman- masih ada yang ayam gitu. Iya. Beda sama Roma nih kayaknya udah mulai ada. That's why gue Kalau dia sampai bulan Februari masih di peringkat 17 16, nah itu mungkin Februari kelamaan gila. Arteta. Makanya gue kemarin bilang, gue harap Chelsea menang 5-0. Biar Arteta di kick Tuchel masuk, Edu di kick Rangnick masuk, bikinlah sebuah sistem kayak di Red Bull, filosofinya diterapkan, filosofinya Wenger, ngerti nggak? Cuman ujungnya menang malah. Ntar diminta balik lagi. Iya, ya katanya mau diminta balik lagi jadi itulah penasehat tidak jantungan. Kalau seandainya kalau gue melihat peningkatan itu ada Ya. dari permainan. Nah sekarang tinggal konsistensi. Menang itu kan masalah mental juga, Ji. Ya kan? Ini harus jadi stepping stone. Kalau mereka bisa 5 match beruntun menang karena lawannya nggak berat-berat amat juga,
Nah ini akan meningkat dari sisi percaya diri dan Tapi lain. kemarin yang dia kalah juga nggak berat-berat juga loh. Lebih berat, ke depan lebih gampang. Burnley. Ke depan lebih papan bawah. Kalau ini kan kalahnya lawan Wolves, lawan Everton yang papan tengah lah. Nah, kalau ngomongin sedikit kemarin MU lawan MU juga sama tololnya sama Liverpool. Ini apa yang membuat, maksud gua kalau orang lagi kemarin nyalain oleh masukin Daniel James segala macam, tapi kan itu kalau Rashford bisa 2 peluang emas itu gol, beda cerita kan artinya. Bukan masalah intinya itu gini ya, performa Daniel James tahun ini nggak terlalu bagus, gue paham. Jelek. Tapi nggak bisa salahkan dia, Iya. ngerti nggak? Gol yang kedua itu nggak boleh terjadi. Kenapa nggak boleh terjadi? Semua tim rata-rata dengan back four-nya zona defense, semua klub, oke? Tapi lo harus paham, zona defense kenapa mereka klub itu menerapkan zona defense pelatih? Karena kalau diserang bertubi-tubi dia tinggal cover areanya. Tapi kalau cuma satu ngapain lu zona? Itu satu pemain lagi. Ngerti nggak? Harusnya lu cover ketat man to man. Dan golnya pendek 2 banget. orang zona, 1 ketat. Ngerti nggak? Dan karena tidak dilakukan man to man defense di area penalti, kecolonganlah lawan Vardy. MU kemarin definitely kehilangan 2 poin. Bukan MU-nya hebat, MU biasa aja mainnya, nggak bagus-bagus amat. Setuju? Nggak bagus banget. Tapi Apa juga kan tapi deflection apa juga. juga maksud Tapi gua. Leicester itu nggak ada kreativitas. Mereka pegang bola lebih banyak, cuman tangtung-tangtung di tengah. Ya karena emang 2 tim ini sebenarnya gaya mainnya mirip kan, sama-sama Iya, enggak. juga kan. Leicester lebih bertahan lah. Iya, Kalau oke. MU masih, nah beruntungnya MU punya Rashford dan Bruno. Dan Lu kebayangkan Cavani. nggak ada Rashford Bruno? Udah di bawah Arsenal tuh. Enak ada Bruno sih ya, kalau Rashford ya masih bisa digantikan lah. Gila loh Bruno kemarin sama Cavani. Bruno itu nggak tidak tergantikan. Iya, Bruno nggak tergantikan emang. Kalau Gue Rashford masih inget bisa. lawan WBA, Bruno cadangin, Rashford cadangin, main Pogba sama Van de Beek. Beda. Dia bokok-bokok sama WBA. Gue takut cedera aja. Oke, berarti kalau ngelihat kemarin skuadnya seperti itu akan akan dicoba dulu dengan winning team seperti ini atau Oba kembali dipaksa Nggak, main? Kalau gue kadung udah, ini kan kemarin kayak apa coba-coba yang ternyata bagus gitu. Iseng-iseng berhadiah ya. Dan dalam beberapa pertandingan terakhir sebetulnya kan progres itu udah kelihatan dari sisi permainan ya. Yang Justin Iya. Sabo bilang permainannya Arsenal emang iya dari sisi permainan, pemain-pemain pun ngaku Arteta udah membuat sebuah perubahan. Arteta pun minta udah lo main kayak gitu aja, lo tiap pertandingan main kayak gitu aja. Berarti dalam artian dia udah cukup puas dengan para pemainnya. Cuman hasilnya memang belum dapat kemenangan. Nah kemarin udah dapat kemenangan. Kalau pemain-pemain muda ini kebukti kok lebih ngalir, Semangat ya. lebih berani, lebih etos kerjanya betul, lebih banyak betul. dibandingkan Oba. Kan kita lihat berapa pertandingan kayak malas-malasan juga mainnya kan. Lacazette Udah nggak track back lagi, turun Mungkin naik juga. Oba bisa menggantikan Lacazette sebagai striker, tetap di belakangnya Martinelli sama Smith Rowe. Bukan Willock atau Nketiah. Ada lagi Arsenal lebih katro coach. Arsenal itu cuma kumpulan pemuda Karang Taruna. Iya, Arsenal itu cuma kumpulan pemuda Karang Taruna. ya nggak apa-apa, bebas ngomong, bebas. Nanti kita lihat. Sama kayak fans Chelsea, bola belum ditendang, timeline gue dibully terus. Ya Arsenal dibantai bla bla. Sekarang lu masuk gua semua, biar mampus. Kesel banget. Songong. Sampai gue cari di Twitter sama Instagram nggak ada yang respon loh. Iya memang, sama gue juga. Cupu banget. Sama gue bilang, kemana lu semua pada yang bilang Arsenal dibantai Chelsea? Cupu banget.